Dr. Alex Setio. Saya ikut hadir juga pada saat acara di Jakarta International Expo, dan saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan satu materi yaitu produk baru dari Vohway. Itu artinya adalah Vohway betul-betul tidak stuck, bisa diterima ya. Jadi Vohway sudah demikian rupa concern dengan perkembangan apa yang terjadi. Saya hadir, saya bergabung dengan Vohway sejak awal. Jadi seperti yang kemarin disampaikan, kalau ada yang hadir di Expo, nggak ada apa-apanya pada saat itu, hanya ada emerald. Bisa dibayangin nggak, kita meeting seperti ini, ruangan nggak sebesar ini juga, hanya ada emerald, kita tidak lebih dari 50 orang Pak Hendy, dan itu berlangsung di puncak pada saat orang lain semua tidak ada yang keluar rumah. Bisa dibayangin, masih berlaku bukan PPKM, masih PSBB. Jadi antigen itu masih berlaku, bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Hasilnya juga sama. Jadi kita kumpul, mereka datang dari luar kota, dari Kalimantan datang, diperiksa. Hasilnya 3 hari itu. Bisa diterima ya? Hasilnya 3 hari itu. Jadi kita meeting semua, selesai meeting mau pulang, balik lagi ke Pontianak, baru dibacakan hasilnya. Ternyata positif. Jadi kita sudah kumpul sama orang-orang yang positif, dan semua sudah terapi segala macam, dan hasilnya adalah positif. Bisa dibayangin ya? Tapi alhamdulillah sampai hari ini teman-teman semua sehat walafiat. Boleh tepuk tangan ya? Amin. Jadi kita kumpul dengan yang tidak tahu positif negatifnya, setelah mau pulang harus dikarantina. Dan itulah cikal bakal dari Vohway. Kemudian ulang tahun yang pertama kita lakukan di Pontianak, dan itu sudah melahirkan orang. Sudah ada yang bisa mendapatkan 2 Fortuner, 1 Expander. Kemarin kita lihat 1 Pajero, sekian Expander. Jadi ini adalah satu nilai yang buat saya secara pribadi, karena saya tidak concern dengan riuh, saya tidak concern dengan bonus, saya tidak concern dengan rupiahnya. Yang saya concern adalah makin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari PND, mendapatkan manfaat dari Vohway. Bisa diterima ya? Kenapa? Karena ini yang lebih concern buat saya. Mohon maaf, ini yang saya lebih concern. Mungkin, nah, ini yang lebih saya concernkan. Hipertensi masih banyak. Tadi Bang Rifat Sabang sampai Merauke. Terus kemudian stroke makin banyak. 15 tahun di Indonesia sudah kena stroke. Ini target saya. Ini concern saya. Saya tidak ingin ada yang kena stroke lagi. Saya tidak ingin ada orang yang kena hipertensi lagi. Karena ujung-ujungnya ke sini. Demikian juga dengan penyakit ginjal kronis sampai cuci darah. Saya benci dengan alat mesin cuci darah itu. Nah, ini harus kita pikirkan. Dan kebetulan sekali lagi kita menghadirkan, atau Vohway menghadirkan produk baru dengan metode fototerapi. Mudah-mudahan kombinasi ini akan jauh lebih mempermudah tugas saya. Setuju ya? Bantu saya untuk menyelesaikan PR ini, karena ini PR serius. Diabetes juga sama, makin banyak bukan turun. Demikian juga dengan kanker. Dan kemarin saya sudah jelaskan di Jakarta International Expo bagaimana fototerapi bisa menyelesaikan kista, kanker, prostat, dan lain sebagainya. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Ini yang saya tidak inginkan. Demikian juga dengan kegemukan. Saya ingin, mohon maaf ya, saya tidak pakai baju kebesaran sekarang. Bu Natali, tolong lihat saya dong. Miringnya ke sini loh. Langsing. Jadi saya ingin langsing, sehat, tidak ada yang sakit, itu keinginan saya. Pangkas ceria. Boleh tepuk tangan ya. Ya, karena ini penyakit. Terus terang saya tidak akan bosan-bosan menyampaikan ini penyakit. Dari mulai migrennya, tumor otak, hiperkolesterol, fatty liver, semua sampai kelainan sendi atau penyakit sendi ada di kegemukan. Dan kita tidak sadar. Kita terlena dengan big size, no problem at all, malah disediakan. Itu tidak. Tolong dipikirkan baik-baik, karena di sana termasuk di dalamnya adalah cancer. Kegemukan itu dekat banget dengan cancer.
Ini yang harus kita pikirkan, bukan cuma sekedar tumor, tapi ini adalah tumor ganas. Kenapa demikian? Karena sel kanker itu rakusnya minta ampun. Dia akan minta makanan jauh lebih hebat dibandingkan dengan orang yang ada sel kankernya. Dia akan minta berlipat-lipat, dan pasti makanan itu ada di orang dengan kegemukan. Artinya adalah cadangan makanannya banyak, dia akan suka dengan sana. Mudah-mudahan jadi pemikiran yang berbeda. Kemudian yang kedua yang saya ingatkan adalah penyakit itu tidak mungkin satu. Saya menggambarkan aterosklerosis, kelainan pada pembuluh darah. Pembuluh darah itu di seluruh tubuh. Jadi tidak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin hanya ada penyakit jantung koroner, itu bohong. Kalimat saya akan lebih keras lagi. Kenapa? Karena pembuluh darah tidak hanya ada di jantung. Pembuluh darah ada di lutut kita, pembuluh darah ada di seluruh tubuh kita. Jadi kalau ada aterosklerosis di jantung, berarti ada aterosklerosis di tempat lain. Ini yang kadang-kadang terpisah kita, atau dipisah-pisahkan. Seolah-olah penyakit jantung, ya sudah penyakit jantung saja. Nanti stroke seolah-olah stroke saja. Tidak. Artinya tidak akan menyelesaikan. Orang dengan penyakit jantung koroner karena ada aterosklerosis sampai tersumbat kemudian dipasang ring, nggak menyelesaikan. Sudah pasang ring nggak bakalan sembuh, tetap aja ateroskllerosisnya tidak dibahas. Yang dibahas adalah melebarkan pembuluh darah. Besoknya mati dia. Demikian juga dengan kanker, dengan kemoterapi dan seterusnya. Sampai hari ini, Pak. Mahal, luar biasa, tapi just talking about the business, just talking about the industry. Nggak ada yang lebih dari itu. Mereka berorientasi hanya untuk profit, rumah sakit tambah banyak, tapi tidak peduli orang itu mau sembuh nggak peduli. Itu harus kita pikirkan baik-baik. Dan ini biang keladinya adalah kolesterol. Ini pun sama, tidak pernah kita ributkan, tidak pernah didiskusikan lebih dalam. Membicarakan khusus seminar mengenai kolesterol, yuk kita debat yuk, nggak ada. Seolah-olah biasa saja lewat. Kolesterol tidak ada bahayanya dan seterusnya. Padahal di sini jelas kalimatnya, siapapun akan berbicara pasti ada kolesterol, akan kata kolesterolnya ada. Sehingga apa yang terjadi? Orang kena serangan jantung, orang kena stroke, orang kelainan pembuluh darah di kakinya, sampai ke kematian. Kematian karena jantung atau pembuluh darahnya. Dan yang terakhir, saya ingin menyambungkan dari aterosklerosis ini, bagaimana kalau aterosklerosis ini terjadi di pembuluh darah yang lain, termasuk di penis seorang laki-laki. Saya nggak tahu penis ini punya si ibu atau punya bapaknya, saya nggak tahu. Si bapak langsung komen, ternyata nggak bisa kemana-mana ya, Pak. Walaupun bapak punya penis tapi nggak bisa kemana-mana ya. Amin. Di Borgo benar-benar ya. Bapak Ibu, sengaja saya mengilustrasikan ini supaya kita terbuka. Ya, kalau pembuluh darah arteri di sini mengalami aterosklerosis seperti penyempitan di jantung, mana mungkin penis ini bisa besar? Mana mungkin bisa, apalagi sekarang panjang, gede dan seterusnya, nggak bisa. Keras juga nggak bisa, karena aterosklerosisnya terjadi di pembuluh darah. Sehingga ini tidak akan terjadi. Ini tidak ereksi. Darah masuk, kemudian darah keluar biasa saja. Harusnya darah banyak yang masuk, tapi kemudian terperangkap di dalam penis seorang laki-laki. Dan keluarnya darahnya kecil sekali, outflow-nya itu kecil, sehingga dia besar, sehingga dia panjang, sehingga dia dan seterusnya. Ini yang normal, artinya tidak ada gangguan pembuluh darahnya. Darah masuk, ini kantong-kantongnya, sinusoid itu kantong-kantong untuk menahan darahnya. Darah masuk, kemudian tidak ditahan, darah keluar lagi, maka di sini tidak ada ereksi. Kalau yang normal ereksinya, darah masuk, kemudian si kantong ini nampung, membesar, tinggal tetap di dalam penis, di cavernosusnya. Kemudian darah keluar sedikit sekali, sehingga otomatis di sini bertahan lama, besar, panjang dan seterusnya. Ini karena normal, tidak ada gangguan pembuluh darah. Pertanyaan saya, bagaimana dengan di lutut? Sama, Pak. Dok, saya punya persoalan di lutut, nggak sembuh-sembuh. Pasti ada aterosklerosisnya juga. Dok, saya sampai sakit pinggang dan seterusnya. Pasti ada ini juga.
Kenapa? Karena konteksnya di sini. Kita suka dengan kolesterol. Biang keladinya ada di sini. Kolesterol. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya kelainan ereksi? Ternyata sakit. Dari mulai kardiovaskular disease, hipertensi, diabetes, seterusnya, hiperkolesterolemia, sakit. Demikian juga dengan orang yang rajin minum obat. Ini adalah anti hipertensi. Ketika minum obat anti hipertensi hanya diuretik saja, itu menyebabkan kelainan ereksi. Jadi otomatis kita serba salah. Sekarang disuruh minum obat, tapi gangguan. Disuruh minum obat, gangguan. Dan seterusnya diikuti terus. Tidak ada yang berubah. Oke? Gagal ginjal kronis saya tidak bahas lagi sampai cuci darah. Demikian juga dengan diabetes. Diabetes tidak akan pernah sembuh karena tidak pernah membahas pembuluh darah yang aterosklerosis. Ya, orang Jepang makan karbohidratnya, makan nasinya, makan tepungnya banyak sekali. Tapi makan kolesterolnya kecil sekali. Dan diabetes paling kecil di Jepang. Artinya diabetes adalah lemak, diabetes adalah kolesterol, bukan gula darah. Ketika hanya dibicarakan gula darah, makanya enak kalimatnya. Diabetes tidak akan bisa sembuh, kencing manis itu tidak akan sembuh, harus minum obat seumur hidup. Karena ini tidak pernah dibahas. Kenapa di belakang ada LBA atau Live Blood Analyzer? Itu karena untuk melihat ini darah. Jadi kita periksa darah kita, diperiksa untuk mendapatkan gambaran itu. Ini bisa selesai. Bayangkan, tinggi karbohidrat, tinggi serat. Anjurkan orang yang diabetes itu makan tinggi karbo, tinggi serat, sehingga kolesterol turun dalam hitungan hari. Anjurkan yang sama sehingga dosis insulinnya turun dalam hitungan hari. Hanya dengan tinggi karbo dan tinggi serat. Terakhir, kanker. Kanker itu bukan karsinogeniknya yang menjadi masalah, tapi yang menjadi masalah adalah enzim yang ada di hati kita. Makin aktif enzim ini, makin akan terbentuk kanker. Dan enzim ini aktif karena makanan, protein. Makin banyak orang makan rajin protein, maka resiko untuk terjadi kanker tinggi. Kenapa? Karena aktivitas enzim ini tinggi sekali. Ketika 20% proteinnya diturunkan jadi 5%, aktivitas enzim ini turun sampai 76%. Jadi resiko kanker berkurang. Ini ada yang sama, resiko kanker tinggi karena proteinnya tinggi. Dan ternyata proteinnya adalah protein yang berasal dari makanan yang juga mengandung kolesterol. Dan itu adalah makanan kesukaan kita. Protein dari hewan. Kalau 20% ini protein dari buah dan sayur, yang notabene adalah tinggi karbo, tinggi serat, ini nggak ada masalah. Karena resikonya kecil sekali. Kenapa demikian? Karena sel kanker tidak suka dengan buah. Sel kanker tidak suka dengan sayur. Sama dengan kita kan? Nggak suka sama sekali. Melihat buah, nggak ada yang pernah makan buah sampai nggak ada. Sehingga kita sakit. Sel kanker bukan dari alien, bukan dari luar masuk ke tubuh kita, tidak. Tapi sel kanker ada di dalam tubuh seseorang. Artinya memorinya sama. Saya suka rendang, maka sel kanker juga suka rendang. Saya suka pempek, saya suka bakso, semua dia akan termemori itu. Yang dia minta adalah itu. Saya suka gula, saya suka yang manis-manis, kecuali Dr. Steel. Kan Dr. Steel udah manis, jadi nggak suka manis. Serius nantinya. Ya, ini kecil sekali. Apalagi orang yang jarang makan. Sekali lagi jarang makan. Ini jarang makan. 20% itu 5%. Orang jarang makan jauh lebih terhindar dari kanker, jauh lebih sehat. Gak ada cerita di Alkitab manapun yang tidak mencantumkan bahwa puasa atau tidak makan atau menjarangkan makan itu tidak sehat, gak ada. Jadi puasa itu dalam tanda petik wajibnya tuh benar-benar harus diperhatikan, bukan cuma karena oh sekarang Jumat kita harus puasa, enggak, atau Ramadan gitu, enggak. Kita harus berpikir dari situ ada pelajaran yang besar. Kalau kita rajin puasa, kanker, sakit nggak ada.
Jangan dibalik, kita dikasih kesempatan makan 3 kali, kita diajarin makan 3 kali kan. Kenyataannya berapa kali? 4, 5, 6, 7, nggak ada batasannya. Kenapa? Karena makan bakso nggak makan, makan indomie nggak makan. Pokoknya setiap ketemu yang bukan nasi nggak makan, itu bukan makan. Pempek nggak makan. Jadi otomatis bukan 3 kali kita makan, Pak. Mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6, mungkin 8. Ngemil kita nggak sebut makan, padahal sampai tetap aja ngemil. Ini jadi bahan perhatian buat kita, Bapak Ibu sekalian. Ini saya tidak perlu kemudian saya ingin menyampaikan kenapa saya demikian semangat, karena ada peraturan ini 103/2014 tentang apa? Pelayanan kesehatan tradisional. Dan ini kuat memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang tidak minum obat. Memberikan kepastian hukum bagi pemberi pelayanan kesehatan. Itulah yang kemarin naik panggung, saya bangga sama mereka karena mereka adalah melakukan pemberi pelayanan kesehatan. Bisa dibayangin, saya nggak terbayang saya pulang dari JJ Expo itu semua closingnya luar biasa. Seluruh area, seluruh orang beli PMB yang terus-terusan, betul nggak Pak Hendi? Ya. Itu nggak bisa dihindari lagi. Saya baru selesai, Mami, baru selesai hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin saya udah jalan lagi ke Bank Mandiri. Sampai hari ini, saya belum pulang ke Bandung nih, saya belum ke Sanbe nih, gara-gara Senin saya harus ditahan di Jakarta Bank Mandiri. Kita sudah merambat ke Bank Mandiri sekarang. Kemarin kejaksaan sudah dikuasai, kejaksaan sudah mulai, kejaksaan negeri di setiap provinsi sudah mulai disentuh. Sekarang bank, kita sudah masuk ke perbankan, orang-orang bank nunggu kita. Silahkan punya koneksitas dengan bank yang lain pun kita lakukan yang sama. Boleh tepuk tangan dong buat Kowe. Iya. Nah, portable magic device adalah tradisional yang diangkat dengan teknologi. Ini tradisional, bukan itu tradisional semua di apa sih namanya? Kerokan dan seterusnya. Tapi tradisional yang dimodernisasi sehingga terbentuklah alat yang dahsyat luar biasa. Ini adalah bioelectricity dengan transcutaneous electric nerve stimulation-nya laser vacuum kit. Nah, yang perlu Bapak Ibu sekalian, jangan kata Dokter Setio, ini yang paling perlu. Saya ingin Bapak Ibu teman-teman sekalian belajar bareng-bareng. Ketika mendapatkan laser, ini pertanyaan sebelah, Dok, laser itu apa? Coba kita buka Google kita. Laser terapi, lihat laser terapi seperti apa, dan banyak sekali literaturnya. Banyak sekali ilmu yang ada di situ yang bisa tinggal masuk ke kita. Bagaimana dengan vakum atau negatif pressure, bagaimana dengan heat terapi, itu semua ada di Google kita. Jadi bukan ini lagi yang dinilai, mohon maaf ya, bukan literatur ini lagi yang dinilai. Ini Dokter Setio yang nyari. Ibu bapak bisa semua dapat. Ternyata transcutaneous electric nerve stimulation atau TEN, diabetes komplikasi. Ini diabetes neuropati perifer diabetika, diabetes komplikasi. Ini banyak literaturnya. Akan menguatkan keyakinan kita bahwa alat PMB itu yang punya fungsi salah satunya adalah TEN, ternyata benar. Ternyata kuat untuk bisa menyelesaikan persoalan kesehatan, tidak bicara dengan obat. Kemarin Ibu apoteker bicara ke saya di acara JICC, ingin mengumpulkan orang-orang farmasi, ex-farmasi yang kerjanya tadinya di farmasi jadi detailer dan lain sebagainya, mau dikumpulin untuk dikasih penjelasan mengenai Anda tuh salah banget udah nganjurin obat sekian puluh tahun, nah sekarang berubahlah karena ini berbeda. Mudah-mudahan kita akan terrealisasi. Demikian juga dengan literatur ini, diabetes lagi, kemudian luka diabetes pada kaki ini bisa diselesaikan. Sakit, kemudian bengkak atau peradangan, ini bisa diselesaikan tanpa harus ada keraguan. Ya, demikian juga dengan menurunkan pro-inflammatory cytokine. Ini adalah bahan materi yang akan menyebabkan orang menjadi peradangan, bengkak dan seterusnya. Demikian juga dengan operasi, setelah operasi, stroke. Jadi bayangkan Bu, orang yang kena stroke, betapa saya bisa ngebayangkan apa ya? Betapa frustasinya, betapa berubahnya dia. Tadinya sedemikian aktif, kemudian tiba-tiba untuk angkat tangan saja tidak bisa.
itu nangisnya luar biasa. Mohon maaf ya, yang tadinya jalan kaki dari rumahnya masuk ke masjid itu semangatnya luar biasa, tiba-tiba ketika kena stroke lunglai ya, keluar rumah pun malu. Yuk kita selesaikan. Ini bisa menyelesaikan kekakuan tungkainya, kombinasi dengan fisioterapi, melakukan kekakuan semuanya. Tadinya luar biasa sulit, akhirnya bisa tertolong dengan TEN yang ada di dalam PMD. Lanjut, demikian juga dengan cancer. Rasa sakit karena cancer ternyata bisa diselesaikan, bisa diredam luar biasa. Ini yang literaturnya. Demikian juga dengan kanker pada tulang. Kanker tulang juga rasa sakitnya bisa diselesaikan. Di sini luar biasa. Saya mohon maaf, saya akan balikan dulu di sini. Ini yang paling utama. Yang pertama adalah prosedur yang aman. Jadi ternyata TENS itu pada orang kanker itu dinyatakan sebagai prosedur yang aman dan bisa dilakukan sendiri. Ini yang terutama. Tidak perlu orang terampil, tidak perlu orang medis, tidak perlu fisioterapis, tidak perlu terapis. Everybody can do it, everybody can use it. Ini kalimatnya. Jadi akan sangat memudahkan buat kita sama-sama. Ini juga hal yang sama. Kemudian bagaimana laser? Laser ternyata bisa menyelesaikan hipertensi. Laser bisa menyelesaikan hiperkolesterolemia, berarti bisa menurunkan berat badan. Tinggal kita olah. Jadi kalau dapat di literatur, American Journal of Engineering Research, ini juga International Journal of Engineering Research, banyak sekali literatur yang menggunakan tekanan darah dan berat badan, menurunkan tekanan darah, kemudian diabetes, stroke yang sama. Dua kombinasi saja, ibu, bapak, hanya dengan TEN dan laser saja, itu banyak sekali persoalan yang bisa selesai. Tidak bicara dengan obat, tidak bicara dengan yang lain. Sekarang persoalannya adalah kita harus membangkitkan diri, kita harus masuk ke dalamnya, bahwa kita sebagai pelaku, jangan jadi penonton. Kalau cuma nonton doang nggak dapat. Saya senang banget ibu bisa sampai terinspirasi sebagai bisa dibayangkan, yes, dan amazingnya itu saya bisa membayangin. Karena itu akan lahir. Dan itu bukan karena ada Setio, bukan karena Kohowe, karena sudah tampil di sana. Dalam jangka waktu yang tidak atau kurang dari 1 tahun, itu prestis. Teman-teman, Pak Hendy, Pak Rifat, di sana ada Bu Natali, 1 star, 3 star, 5 star, sebentar lagi 7 star. Saya nggak tahu lagi nanti star apa lagi, saya nggak ngerti lah. Tapi itu kebanggaan buat saya. Kenapa bangga? Karena makin banyak orang yang bisa dibantu. Saya nggak terbayangkan itu. Di sini nggak ada Bu Ade ya. Kalau ada Bu Dewi itu luar biasa. Belum terapi saja, belum datang ke orang yang mau diterapi, sudah ditransfer. Bu, saya ada transfer 2,5 juta ya. Mau datang nggak kira-kira? Mau datang nggak suruh terapi 2,5 juta loh. Karena alat, karena PMD-nya yang berbicara. Bisa dibayangin sekarang terapi kita nggak berharap dibayar berapa, apalagi pakai tarif. Ini tidak pakai tarif. Tiba-tiba dapat upload dihitung, kok banyak amat ya lembarannya, kok 2 juta ya. Siapa yang nggak shock? Hanya 1 kali terapi. Berikutnya lagi, Bu, saya terapi lagi dong. Belum datang sudah ditransfer 2,5 juta. Saya transfer ya 2,5 juta. Mau siapa yang tidak mau datang? Hanya untuk 1 orang terapi bisa dapat sekian. Pertanyaannya, kenapa sampai itu terjadi? Karena alat. Karena alatnya memberikan terapi. Dan dapat. Padahal orang yang mintanya itu, yang minta terapi, sudah punya 2 alat. Bukan 1 alat, 2 alat sudah ada di rumahnya. Tapi dia ingin diterapi sama orang yang pernah memberikan terapinya. Boleh tepuk tangan buat Powe ya. Ini contoh. Demikian juga dengan bekam. Bekam mungkin awalnya kita akan menilai, aduh kampungan banget sih. Apalagi sampai ditusuk-tusuk berdarah-darah. Pasti orang selalu negatifnya banyak banget. Nanti infeksi lah, hepatitis lah, dan lain sebagainya. Pokoknya negatifnya lebih banyak lah. Ternyata secara keilmuan tinggi, Wak. Bisa menyelesaikan diabetes, bisa menyelesaikan rasa sakit,
sakit, ini juga rasa sakit, bekam. Yang saya ingin selalu tampilkan ini, psoriasis. Psoriasis adalah kondisi autoimun. Lupus, miastenia gravis, multiple sclerosis, thalassemia dan sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus, lebih dari 100 kasus autoimun. Ini salah satu contoh yang kena kulit. Dapat dikontrol, bahkan memberikan tidak berulangnya penyakit itu. Sembuh total dengan bekam. Boleh tepuk tangan dong buat bekam. Heat terapi ternyata imun booster untuk pasien kanker. Kalau tadi saya katakan sel kanker itu tidak suka dengan buah, tidak suka dengan sayur, tidak suka dengan ubi. Sekarang saya sampaikan, sel kanker itu tidak suka dengan panas. Sel kanker suka dengan AC. Jadi barang siapa yang suka dengan AC, mohon maaf, saya tidak akan memberikan rekomen apa-apa. Panaskan badan kita, maka dia mulai, apalagi rutin. Ya. Demikian juga dengan gula darah, selesaikan dengan pemanasan. Polikistik ovary syndrome, keponakan kita, anak kita, siapapun yang sulit mendapatkan faktor keturunan, ya, sulit mendapatkan keturunan karena kista di ovarinya, di kandung telurnya, dia selesaikan dengan heat terapi. Kistanya tidak akan berkembang lagi dan dia akan mendapatkan sel telur yang normal. Demikian juga dengan fatty liver, perkembangan nanti bisa diselesaikan dengan heat terapinya. Jadi ini adalah kebanggaan kita, Bapak Ibu sekalian. Boleh tepuk tangan buat PMB-nya. Nah, saya ingin menyambung sekarang, Bapak Ibu, kalau Fohoi sudah melahirkan PMD atau Portable Magic Device dan hasilnya luar biasa, maka saya yakin produk yang dikeluarkannya juga pasti akan memberikan dukungan penuh. Boleh tepuk tangan ya. Pasti produk yang dikeluarkannya akan memberikan jauh lebih kemudahan buat kita. Saya tidak tahu harganya berapa, seperti apa, tapi ini adalah satu rekomendasi yang luar biasa. Saya akan skip ini, tidak akan saya bicarakan lagi. Ini udah pinter semua dengan PMD-nya. Ibu bapak sudah dibuatkan, sekarang tinggal mempermudah. Ketika orang itu sakit dengan rasa kesemutan atau radang sedih, ini tinggal ada. Lakukan yang bisa dilakukan oleh kita, siapapun bisa melakukan. Ya. Kemudian alergi, lakukan anjuran di sini. Kemudian lagi, mohon maaf, asam urat, lakukan. Titiknya sudah ditentukan, bukan titiknya ya, garis usapan atau apapun judulnya, ini sudah ditentukan. Mempermudah kita dan jangan terlalu banyak. Ibu, bapak, teman-teman sekali lagi, apa yang saya katakan jangan terlalu banyak. Dengan sedikit saja itu sudah memberikan treatment. Dengan 15 menit, dengan setengah jam saja sudah memberikan treatment. Gak usah sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kecuali bayarannya 2,5 juta. Ya, kalau saya terapi mami, penyertaan mami. Saya pengennya terapinya cuma di sini doang. Ini doang saya terapi. Saya pakai sarung tangan, saya terapi di sini doang. Tapi bayarannya mahal. Gak usah badan-badan. Dengan terapi di tangan saja itu sudah memberikan terapi all body, seluruh badan kita sudah dapat manfaatnya. Karena di sini ada titik akupunktur seluruh tubuh. Satu, kedua, telinga. Ini telinga nih, mungkin orang tidak akan bisa kebayang. Tolong lakukan pendekatan dengan telinga saja, 2 atau 3 volume tensnya. Lakukan di sini sampai didapatkan rangsangannya. Kanan kiri dilakukan itu terapi udah dapat. Jadi kalau seluruh badan jangan mau dibayar 2,5 juta. Apalagi sekarang ya, karena sudah terbukti PM itu luar biasa. Kalau dulu mungkin boleh lah, tapi kalau sekarang tidak. Saya harus memberikan satu nilai tambah di PMD karena sudah didapatkan sekian banyak kesuksesan. Asam urat, GERD, hal yang sama kita bisa melakukan. Dengan pilihan fungsi, kemudian bronkitis hal yang sama, sampai ini bisa dilakukan. Akan mempermudah Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk menggunakan. Bukan tidak bisa dilakukan mungkin dengan kerokan juga hal yang sama. Jangan lupa dengan paslinya. Ini kelengkapan dari Fohoi. Nanti kita akan lengkapi lagi. Kalau di sini gambarnya baru satu portable magic device. Nanti kita lengkapi lagi dengan fototerapi.
isinya adalah ke sana. Kita ada rose oligos untuk melakukan cleansing, untuk melakukan detox pencernaan kita. Isinya adalah silo oligosakarida. Kemudian kita punya Poway oral liquid, cordyceps dan ganoderma. Ini ada pertanyaan dari teman-teman, dok itu kok nggak ada tulisan cordycepsnya gitu loh. Jangan-jangan bohong Poway? Tidak. Poway telah memilih strain cordycepsnya itu turunannya yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan induknya. Jadi yang dipilih, yang kalimat yang ada di kotak atau di brosurnya tidak tertulis cordycepsnya, tapi turunan daripada cordyceps yang jauh lebih dipilih oleh Poway. Manfaatnya memang jauh lebih istimewa. Ini adalah literaturnya, bisa didapatkan. Kemudian balik lagi Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan seluruh kondisi yang sakit, apalagi yang benar-benar sakit, tolong anjurkan buah dan sayur. Split atau switch, langsung diganti. Makanannya ganti buah sayur, buah sayur, buah sayur. Itu akan jauh lebih mempermudah Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Saya tidak ingin ke sana, saya akan lewatkan buah dan sayurnya supaya lebih mempercepat. Kenapa saya katakan buah dan sayur? Saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian karena ini berhubungan dengan produk berikutnya. Colostrum, dengan colostrumnya saya akan menyampaikan kecantikan, dan kemudian saya ingin ke sini. Kenapa buah dan sayur? Karena matahari. Tolong pikirkan baik-baik. Bayam yang dijelekkan ternyata obat. Buncis yang sederhana, buncis doang gak ada rasa, ternyata obat. Tolong pikirkan baik-baik. Mangga yang sedemikian manis ternyata adalah obat diabetes. Walaupun manis. Ingat matahari. Siapa yang menciptakan matahari? Tuhan yang Maha Besar. Jadi kita salah. Sawo yang sedemikian manis ternyata obat diabetes. Jadi kita dicekokin hal yang salah semuanya. Nah, sekarang berangkat dari sini, lahirlah fototerapi. Jadi si pinter, sekali lagi si pinter, si kreatif, itu bisa melahirkan. Kenapa kita tidak ambil cahaya itu? Kenapa kita tidak hadirkan, mohon maaf ya di sini ya, sumber cahaya buatan. Sekali lagi, sumber cahaya buatan. Kalau ini bisa dihadirkan, berarti akan melengkapi. Bisa dilihat ya. Ini adalah cahaya yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. UV tidak bisa dilihat, infrared tidak bisa dilihat. Magic Webinyu bisa dilihat, antara merah sampai ke biru. Ini dimanfaatkan untuk terapi. Yang notabene dipakai loh. Anak saya ada 2 yang fisioterapis, yang satu lagi ngambil S2-nya. Sama-sama nih, bicaranya fisioterapis. Yang digunakan apa? Sinar. Datang ke kliniknya, datang ke rumah sakit, unit rehabilitasi medik, dikasihkan terapi dengan fototerapi. Tapi ingat, datang ke sana, antri, nanti harus 12 kali, harus sekian kali. Hasilnya apa? No. Hasilnya kecil sekali. Kenapa kecil? Karena tidak setiap hari. Beda. Nah, sekarang Poway melahirkan satu unit fototerapi, tapi bisa ada di rumah kita, di pasien kita atau di klien kita, kan jauh beda. Tidak harus datang ke rumah sakit, tidak harus ke klinik fisioterapi, jadi beda banget. Dasarnya matahari. Coba masukkan dalam bawah sadar kita, Dokter Setio bicara buah dan sayur. Kenapa buah dan sayur? Karena hasil produksi dari matahari. Sekarang kita ambil sumber cahaya buatan yang sama, sekali lagi yang sama, panjang gelombangnya, energinya sama untuk menghasilkan satu terapi. Inilah yang dimanfaatkan oleh Poway. Inilah yang dimanfaatkan oleh kreator. Jadi kita tidak menyimpang dari pembicaraan tadi. TENS di PMD, vakum di PMD, laser di PMD. Laser sendiri adalah gelombang. Berarti di sana ada panjang gelombang, ada frekuensi, ada resonansi di dalamnya. Laser. Apakah tidak beda? Laser apakah ada di sini? Ada. Dan itu dimanfaatkan. Nah sekarang ditambah lagi, sekarang kita punya alat fototerapi, maka akan didapatkan. Tolong ya, ini adalah X-ray, sinar laser, Pak. Sinar X yang dipakai. Ini adalah infrared, semua nih. Ini dipakai semua.
microwave dipakai, kemudian radio wave dipakai untuk bisa didengar. Yang didengar pun bisa merupakan terapi. Tolong pikirkan baik-baik. Ketika kita mendapatkan musik jazz atau apapun yang kita suka, maka kita akan mendapatkan terapi melalui audio kita. Mudah-mudahan lahir nanti produknya, ya, dengan suara. Ini bisa jadi terapi loh. Bukan cuma sekedar kita mendengarkan radio, mendengarkan audio, bukan, tapi bisa menggunakan terapi. Kita lagi bicara sekarang ada di sini, visible light, sinar yang kita bisa lihat. Kenapa warna merah? Karena sinar sudah masuk di memori saya. Ini warnanya merah, ini warnanya biru, dan seterusnya. Karena memori. Sejarahnya panjang, tapi yang paling perlu adalah tetap berkembang. Jadi kita mengikuti perkembangannya. Tadinya kita bicara sinar matahari. Sekarang kita tidak bicara sinar matahari lagi, kita bicaranya adalah perangkat. Perangkat terapi cahaya merah biru ini memiliki 3, yaitu cahaya merah, cahaya biru, dan kombinasi. Dan ini memberikan efek anti-inflamasi, memberikan efek analgesik, memberikan perbaikan. Jadi melengkapi PMD. Sekali lagi, melengkapi PMD. Kalau ada kekurangan di PMD, bukan berarti kekurangan dalam pengertian tidak bisa sembuh, tapi karena PMD 4 fungsi. Sekarang ada fungsi fototerapi, maka tinggal digandengkan Bapak-Ibu sekalian. Tugas saya akan jauh lebih ringan lagi, karena kepuasan pelanggan, kepuasan klien kita, kepuasan pasien Bapak-Ibu sekalian akan jauh lebih mudah didapatkan. Boleh tepuk tangan buat Bowe. Balik lagi saya, ada energi, ada panjang gelombang. Kita tidak ngurusin sampai ke sana, tapi energi ini kita harus nilai sebagai manfaat terapi. Ya, ada sinar yang dipancarkan ke daun sampai menghasilkan buah, sampai menghasilkan berbagai daun, berbagai sayuran. Itu energi lah, itu kekuatan. Dan ternyata ketika dikonsumsi itu memberikan manfaat obat. Ada unsur chemical, tapi bicara chemicalnya apa? Phytochemical, kimia yang berasal dari daun, buah, dan seterusnya. Jadi sangat beda. Ini yang memberikan terapi. Ya, mekanisme kerjanya seperti apa? Merah biru jenis ini memberikan pekerjaan untuk antiinflamasi. Ya, pereda rasa sakit, meningkatkan kekentalan darah, mempromosikan penyembuhan luka, terapi tambahan untuk berbagai hiperplasia payudara, prostat, dan juga berbagai kelainan dalam tubuh seseorang. Jadi ini kata kunci yang kita bisa dapatkan. Ya, seluruh pada manusia. Literaturnya banyak. Sekali lagi, literaturnya banyak. Ini adalah fototerapi. Untuk apa? Untuk rasa sakit temporomandibuler. Ini engsel kita antara mandibula atau rahang bawah dengan di sini ini sering bermasalah dan sakitnya luar biasa. Temporomandibular pain ini biasanya sulit sekali diselesaikan. Ketika dimanfaatkan fototerapi ini bisa selesai. Ini literatur yang saya ambil hari ini. Ternyata memberikan suatu yang mudah sekali untuk menyelesaikan. Hasilnya dahsyat. Kemudian fototerapi lagi untuk penyembuhan luka dan mengatasi rasa sakit. Jadi efek analgesik, efek regenerasi selnya didapatkan dengan fototerapi. Ini juga hal yang sama Bapak-Ibu sekalian, untuk good healing atau penyembuhan luka dan mengatasi rasa sakit. Kemudian literatur yang lain untuk hipertensi. Tadi kita tahu ada heat terapi, ada laser untuk menyelesaikan hipertensi. Sekarang kita nambah lagi nih, ada fototerapi untuk menyelesaikan hipertensi lagi. Maka ketika dikombinasikan akan lebih mempermudah kita semua. Boleh tepuk tangan buat Bohoe ya. Ini literatur yang sama. Fototerapi lagi untuk mengatasi metastasis sel kanker, menghambat atau mencegah terjadinya metastasis sel kanker. Kalau metastasis sudah dihambat, berarti sel kankernya sendiri pasti akan mati. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ini literatur yang bisa dipakai sekali lagi. Kemudian terakhir, fototerapi dengan berbagai bakteri, virus, jamur, parasit. Saya mengambil langsung COVID-19. Fototerapi memberikan juga terapi yang sama. Kenapa? Karena efek antioksidannya.
Ini juga memberikan gambaran, memberikan keyakinan kepada saya bahwa untuk bakteri, untuk virus, fototerapi akan mudah. Buat Bapak Ibu yang sering jalan, mohon maaf sekali lagi, apalagi sampai ke luar negeri dan sebagainya, tolong perhatikan. Karena kita akan dijebak dengan positif, pemeriksaan positif. Ketika pemeriksaan positif, long stay akan berlaku. Ingat ya, tadi Pak Hendi udah menyampaikan juga, Pak Rifat udah menyampaikan juga. Sudah mulai nih, dinaikin lagi nih, positif. Jadi artinya apa? Kita harus berusaha untuk kuat, sehat. Ketika diperiksa harus negatif. Ketika harus diperiksa harus negatif. Bila perlu ketika dapatkan positif, jangan percaya itu dulu. Tolong diulang 2-3 kali. Kalau benar-benar positif baru kita nyerah. Kenapa? Karena kita harus merawat diri kita. Jangan sampai terjebak dengan positif, kemudian kita long stay di sana, extend dan seterusnya. Yang nggak sederhana itu. Persoalannya jadi nggak sederhana. Kita masuk di sini. Ini juga sama, fototerapi untuk ke arah sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut satu produk yang luar biasa dari Hohoway. Ada beberapa yang tidak boleh sama sekali, terutama yang fotosensitif. Tapi jarang sekali kasus. Sekali lagi jarang sekali kontraindikasinya, karena ini terima kasih Pak. Karena ini pasti berhubungan dengan kondisi seseorang. Wanita yang sedang menstruasi, wanita hamil, kemudian perdarahan, gangguan peradangan sampai ada nanah dan lain sebagainya itu juga dibatasi. Autoimun juga sama, berarti kita harus menggunakan PMD-nya. Kontraindikasi pada fotosensitif, demikian juga dengan obat-obat yang betul-betul akan memberikan reaksi fotosensitif juga. Kemudian yang perlu diperhatikan sudah tertulis, jadi kita sebetulnya mudah sekali menggunakan alat ini. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa dengan PMD. Jadi nanti ada pelatihan khusus untuk produk baru kita ini. Nama produknya sederhana. Karena kita bicara dengan fototerapi, maka lahirnya yang disebut sebagai Photon Device Pro. Boleh tepuk tangan. Jadi Photon Device Pro. Kalau tadi PMD, sekarang PDR. Boleh tepuk tangan PDP. Boleh tepuk tangan dong. PD Pro atau PDP, silakan. Ini adalah luar biasa. Gambarannya seperti ini, nanti kita ada pelatihan dan sebagainya. Gampang sekali melakukan terapinya. Kenapa? Karena ada cahaya. Paham ya? Ketika Bapak Ibu teman sekalian yang menggunakan laser, kan ada merahnya kan? Itu menandakan bahwa lasernya lagi bekerja. Bukan berarti laser itu berwarna merah. Jangan salah ya. Bukan berarti berwarna merah. Yang saya pakai sekarang lasernya berwarna hijau nih. Ini laser Bu, laser itu tidak ada. Sekali lagi laser itu tidak ada. Ini adalah warna karena dimanfaatkan untuk pemanfaatan. Demikian juga dengan yang ditusukkan ke hidung. Laser itu bukan berwarna merah. Laser itu tidak tampak cahayanya. Tapi untuk bisanya itu on atau tidak, maka berwarna. Supaya mempermudah kita. Demikian juga dengan alat ini akan bisa membantu kita semua. Dan yang saya bikin bangga adalah akan mempermudah teman-teman sekalian. Jadi tolong Bu Natali, saya ingin nantinya akan berubah. Kalau Bu Natali atau Pak Hendi dalam kurun waktu sekian bulan, karena belum ada alat ini, dengan alat ini Ibu janji ya, dengan alat ini tidak perlu lagi sampai 6 bulan, apalagi 1 tahun. Dengan 3 bulan sudah tercapai apa yang kita harapkan sama-sama. Karena nilainya 2 kali lipat Bu, 2 kali lipat nilainya. Amazing. Jadi ini adalah kesempatan buat kita, amazing buat kita sama-sama, karena akan mempermudah. Dan Bapak Ibu, saya istilahnya menyerahkan diri ya. Saya akan mendampingi untuk mencapai itu. Ya. Kemanapun saya tidak pernah bisa nolak. Sampai hari ini saya sudah 3 hari bolos. Saya 3 hari bolos tidak masuk ke Bandung ini. Baru besok bisa masuk ke Bandung, berarti hanya Kamis dan Jumat sore. Jumat sore saya sudah langsung ke Indramayu karena ditunggu sama Pak Hendi di Cirebon. Ini adalah perjalanan yang sangat luar biasa buat kita semua, buat Hohoway. Mari kita sambut perjalanan ke depannya. Kita makin banyak. Tidak ada satu multi level. Ibu betul Bu, kalau sampai sekarang bicara multi level Bu, tolong pikirkan baik-baik multi level yang mana. Ya, karena tidak ada multi level yang diam justru pada yang bergerak justru pada saat company lain terpuruk. Company lain diam karena PMD, karena PPKM, karena PSBB, karena COVID.
justru Huawei lahir di saat-saat adanya COVID-19. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat diskusinya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya masih bisa hadir di sini. Saya kembalikan kepada Pak